Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Wa atiullaha wa atiur rasul. Fa inna tawallaitum fa innama ala rasulinal balagul mubin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah serta adik-adik sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, yaitu melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha menciptakan hambanya, sehingga perjuangan kita berkeinginan ingin menjadi orang-orang yang muttaqin, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak henti-hentinya dalam hati kita, marilah kita selalu berdoa untuk keselamatan saudara-saudara kita yang hari ini mungkin mendapatkan kesulitan, mungkin ada yang sakit. Semoga Allah selalu memberikan jalan keluar dengan baik, sehingga saudara-saudara kita, handetolan kita cepat diringankan dan dilepaskan dari penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini mari kita merefreshing kembali ingatan kita, yaitu ayat-ayat Allah yang telah saya bacakan tadi. Surat At-Taghabun, surat ke-64, ayatnya adalah ayat ke-11 dan ayat ke-12. Ya. Di dalam ayat ke-11 tadi dijelaskan dalam terjemahan Al-Quran, tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, ya, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pada ayat ke-12 disebutkan, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Bapak Ibu yang saya hormati, kita selalu terkonstruksi pikiran kita itu dengan masalah global. Masalah global kita apa? Sampai hari ini masalah global kita adalah masalah musibah yang berkaitan dengan C-19. Itu masalah global, ya. Termasuk akhirnya menjangkit pada pikiran kita semua. Tatkala pikiran kita ini sudah terkonstruksi seperti itu, maka seolah-olah kapan kita akan keluar dari zona itu? Ya. Kapan kita akan keluar dari zona itu? Nah, sebagai hamba Allah yang telah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti
kita ini masuk dalam ranah, oh ini orang yang menganut aliran fatalisme. Tidak ya, tidak fatalis. Saya seringkali dikatakan, oh, Pak Ahmadillah itu fatalis, semuanya dikembalikan. Bukan, karena kita yakin dan kita percaya akan apa yang terjadi, dan ini semata-mata seizin Allah, maka kita memohon kepada Allah. Mungkin ada sesuatu yang salah dalam menerjemahkan hukum-hukum Allah di permukaan bumi ini, baik secara pribadi maupun secara kolektif. Ya, secara pribadi ya individu-individu, secara kolektif dalam kehidupan, mungkin bermasyarakat, lebih jauh lagi berbangsa dan bernegara. Mungkin tata kelola kita yang keliru. Ya. Akibatnya terjadilah seperti ini. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, memang orang cerdas itu boleh, orang cerdas itu dihancurkan, manusia cerdas itu sangat diharapkan. Tetapi manusia cerdas yang bagaimana yang sangat diharapkan, yaitu masih terbingkai dengan nilai-nilai spiritual yang tinggi, sehingga pada akhirnya apa yang diciptakan, apa yang dijadikan karya daripada manusia itu tidak menyimpang dari hukum Allah. Ya. Kan banyak tuh eksperimen-eksperimen di masyarakat itu, yang pada akhirnya eksperimen itu akan menjadi bala karena menyimpang dari hukum Allah. Nah, kalau kita sudah seperti ini, maka apa yang harus terjadi? Yang harus terjadi adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang mendapatkan dampak ini jangan selalu menjauh ya, tetapi kita harus mendekat kepada Allah ya. Ada seorang mubaligh, kalau saya buka daripada HP itu, ada seorang mubaligh itu mengatakan, virus kita ini seperti anjing katanya, seperti anjing. Maka metodologi menyelesaikannya jangan ya juga seperti anjing gitu. Janganlah kita tuh lari, tetapi kita harus melawan. Melawannya dengan apa? Melawannya dengan memperkuat diri. Ya, memperkuat diri. Memperkuat diri apa? Ya badan kita sehatkan, badan kita jamin kesehatannya. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Nah, kalau kita malah menjauh, kalau kita malah mendekam di rumah saja, maka itu akan mudah terjangkit, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati. Oleh karena itu upaya yang harus dilakukan adalah, yang pertama memang upaya fisik, dan yang kedua adalah upaya spiritual, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, yaitu kita kembali kepada hukum Allah. Ya. Kita kembali kepada hukum Allah sebagai umat. Ya, sebagai umat muslim kita kembali kepada hukum Allah. Ya. Karena apa? Sudah jelas tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Maka banyak-banyaklah Bapak Ibu yang saya hormati, secara individu maupun secara kolektif, mari kita bersama-sama kita banyak bertilawah, membaca Al-Quran. Dalam waktu-waktu yang senggang, mari kita gunakan untuk banyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah asyifa, bisa menjadi penyejuk, maka akan mampu untuk meningkatkan ketahanan diri kita, dan pada akhirnya kita dijauhkan dari bala dan musibah. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang menjadi patokan untuk menangkal itu? Yang menjadi patokan adalah mari kita kembali, yaitu mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya itu, agar kita menjadi orang-orang yang paripurna. Saya kira itulah Bapak Ibu yang saya hormati, yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Semoga kita selalu diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap langkah, dan apalagi ada sebuah kesulitan, karena kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa kita,
Allah memberikan jalan keluar kepada kita sehingga kita dijauhkan dari rasa ketakutan. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.